Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, dan yang tak kalah penting nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pak Dr. Ismail Husain MSI, yang saya sayangi rekan-rekan pemirsa, dan yang saya sayangi juga rekan-rekan kelompok 3 yang beranggotakan Dinda Kairani, Dinda Kusuma Putri, Muhammad Hafiz Ramadan, saya sendiri Rizky Anugrah, dan Widya Panjaitan, dan satu lagi yakni Yopi Puspita Anggreni. Baiklah, di sini kami akan sedikit membahas ataupun mempresentasikan mengenai filsafat ilmu. Adapun sub-sub yang akan kami bahas pada kegiatan ini yaitu yang pertama ada pengertian filsafat ilmu, yang kedua ada perbedaan filsafat dengan ilmu, yang ketiga atau yang poin C adalah tujuan filsafat ilmu, yang D atau yang keempat peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan, dan yang E ruang lingkup filsafat ilmu. A. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat memiliki asal kata philo dan sophia. Philo berarti pecinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Kata filosofi pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filsuf atau matematikawan Yunani yang hidup pada zaman Yunani kuno. Konon ia pernah ditanya oleh seorang sahabatnya perihal siapakah dirinya, dan ia menjawab bahwa dia adalah seorang yang senantiasa haus akan kebenaran. Jadi di sini asal kata dari filsafat itu dimulai dari Pythagoras. Jadi Pythagoras di sini ialah mengafirmasi bahwa dirinya itu tidak pernah mendapat kebenaran. Artinya kebenaran yang mutlak itu tidak ada gitu dalam hal mempelajari filsafat. Sedangkan ilmu di sini merupakan usaha secara sadar yang dilakukan manusia untuk menyelidiki fenomena alam di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang menelusuri dan menyelidiki sedalam dan seluas mungkin segala sesuatu mengenai semua ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Sedangkan ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni perbedaan antara filsafat dan ilmu. Perbedaan antara filsafat dan ilmu bisa kita lihat dari cara pandang ataupun cara berpikir, ataupun bisa dikatakan ciri berpikir. Yang pertama, perbedaan antara filsafat dengan ilmu atau metode ilmiah, yaitu berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal atau umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan jalan penelusuran yang radikal itu, filsafat berusaha sampai pada berbagai kesimpulan yang universal atau umum. Sedangkan berpikir secara ilmiah bersifat partikular, yaitu pemikiran yang difokuskan satu individu atau kelompok atau fenomena. Yang kedua ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas.
sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius. Sedangkan berpikir secara ilmiah terikat dengan metode yang ada. Perbedaan yang ketiga yaitu berpikir filsafat bersifat rasional, yaitu memperoleh kebenaran dengan penalaran akal. Sedangkan ilmiah bersifat empiris, yaitu ciri ilmu pengetahuan diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, percobaan terlebih dahulu. Dari proses panjang itulah yang akhirnya melahirkan pengetahuan. Seperti contoh, berpikir secara rasional, yaitu kita mencari tahu tentang apa tujuan dari hidup kita. Nah, tujuan dari hidup kita itu tidak bisa kita lakukan di laboratorium. Hanya bisa kita capai dengan penalaran, dengan akal gitu. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak pernah membahas tentang tujuan hidup, melainkan fenomena-fenomena di alam sekitar kita yang bisa kita amati. Kita masuk ke sub keempat, yakni tujuan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai cabang khusus yang membicarakan sejarah perkembangan ilmu bertujuan. 1. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Dan yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan digunakan secara umum. Kita masuk ke subbab yang kelima, peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya, peranan ilmu pengetahuan dalam membantu manusia mengatasi masalah kehidupannya sesungguhnya terbatas, seperti yang telah diungkapkan pada bagian pendahuluan. Keterbatasan itu terletak pada cara kerja ilmu-ilmu pengetahuan yang hanya membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Karena pembatasan itu, ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keseluruhan manusia. Ya, ini tidak jauh beda dengan pada poin perbedaan tadi, yang perbedaan antara ciri berpikir rasional dan empiris ya. Jadi hal-hal seperti tujuan hidup ataupun apa yang disebut dengan kebaikan, apa yang disebut dengan kebenaran itu tidak bisa dijawab dengan metode ilmiah gitu. Jadi peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah dia menjadi hipotesa ataupun induk dari ilmu pengetahuan. Artinya begini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, kita masuk ke subbab kelima, ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on, berarti being, dan logos berarti logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Amsal Bakhtiar, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Nah, ontologi ini berlawanan dengan metafisik. Berlawanan dengan fisika. Fisika adalah mengamati hal-hal yang bisa dilihat melalui panca indera, sedangkan ontologi dia adalah sesuatu yang ada tetapi dia tidak ada gitu. Misalnya tentang Tuhan, ada namun dia tidak terlihat, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Baik, kita masuk yang kedua yakni epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya, serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki.
Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksos yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Menurut Bremer, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu moral conduct atau tindakan moral, aesthetic expression atau ekspresi keindahan, dan socio-political life, kehidupan sosial politik. Sedangkan menurut Jujun S. Suryan Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu, sebuah pengantar mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiolog disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation, yaitu nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak, nilai sebagai benda konkret, dan nilai digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Terima kasih. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.